Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang desain kolam beton yang bagus dan cocok untuk budidaya ikan gurame, baik itu skala besar ataupun skala rumahan. Nah, untuk teman-teman yang masih kebingungan tentang menentukan ukuran kolam dan bagaimana membuat kolam beton yang bagus untuk budidaya ikan gurame dan ikan air tawar lainnya, silakan simak video ini supaya teman-teman dapat pengalaman dan juga gambaran untuk membuat kolam beton untuk budidaya ikan gurame dan ikan air tawar lainnya. Nah teman-teman, sebelum kita membangun kolam, kita harus menentukan dulu lokasi yang mana untuk kita bangun kolam beton. Jadi kalau misalnya lokasinya sudah pas, kita ukur dulu teman-teman. Kita ukur berapa lebar kolam, kemudian panjang kolam yang akan kita buat. Jangan kita membuat kolam asal-asalan teman-teman. Takutnya nanti ketika peletakan batu ya, jadi nanti konstruksi bangunannya tidak kuat dan akhirnya roboh teman-teman kolamnya. Jadi kita ukur dulu, kemudian kita lihat kondisi tanah di tempat kita mau bangun kolam. Kita lihat kalau sudah tanahnya datar, sudah keras, ya artinya kita tinggal ukur sebesar apa kolam yang akan kita buat. Nah itu ya teman-teman, sebelum kita menentukan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kolam beton. Nah untuk kolam beton ini teman-teman, bahan-bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama bata merah, kemudian semen, pasir, kerikil, dan besi teman-teman. Kalau misalnya di tempat teman-teman sekalian tanahnya keras, itu bisa tidak menggunakan besi lagi. Kalau misalnya tanahnya agak sedikit lembut ya, bisa menggunakan besi behel teman-teman ya, atau besi untuk cor di bagian lantai kolam supaya kolamnya itu tidak gampang retak. Kemudian untuk ukuran kolam, teman-teman harus pahami ikan gurame ini merupakan ikan yang bentuk tubuhnya itu melebar ya, melebar ke bawah ya, tidak melebar ke samping ya. Nah, ataupun tidak memanjang seperti ikan gabus, ikan patin. Jadi untuk ikan yang bentuknya pipih ya atau melebar ke bawah seperti ikan gurame ini, cocok sekali kolam dengan ketinggian air paling rendah atau paling minimal itu 100 cm atau 1 meter teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin air kolamnya itu di atas 1 meter itu lebih bagus ya, tapi disesuaikan juga dengan ukuran lebar dan juga panjang kolamnya. Kalau misalnya kolam kita cuma 2 meter kali lebarnya 1,5 meter, itu ya 1 meter aja udah cukup. Nah kalau misalnya kita bikin tinggi, terlalu tinggi dindingnya ya, nanti kita isi air misalnya ya, kolamnya 1,5 meter, lebarnya panjangnya 2 meter, tinggi kolamnya 1,5 meter, kita isi air melebihi 1 meter ya, tentu saja takutnya nanti roboh ya, tekanan airnya kuat sekali. Jadi usahakan kita harus sesuaikan. Seperti kolam saya ini ya, 1,5 meter kali panjang kolam itu 3 meter, tinggi airnya itu 130 cm, terkadang 120, terkadang 110 teman-teman, tergantung banyak air yang saya masukkan ke kolam. Kadang ya susut airnya ya tinggal 110, tapi tidak pernah itu di bawah 100 cm. Jadi untuk tinggi kolamnya ini 2 meter, tinggi airnya 130 cm. Nah itu harus disesuaikan ya. Jadi paling minimal itu tinggi airnya 1 meter. Dan untuk desain kolam ya, ukuran lebar dan panjangnya, kalau untuk ikan gurame ya paling minimal untuk tebar benih 50 ekor itu 1,5 meter kali 2 meter. Nah itu yang paling bagus untuk tebar 50 ekor. Jadi ikannya pertumbuhannya juga bagus, tempatnya juga cukup luas untuk budidaya 50 ekor ikan gurame. Dari 50 ekor itu teman-teman, kalau misalnya kita
bagus dalam perawatan itu bisa tembus bisa sampai 30 kg tuh teman-teman. Kalau misalnya ikan kita di atas 500 gram rata-rata berat satu ikannya. Nah itu ya, jadi jangan kita bikin kolam ya asal bikin ya, panjangnya 4 meter misalnya, tinggi airnya cuma 70 cm ya. Memang sih ikannya bisa hidup tapi pertumbuhannya tidak akan maksimal. Akan tetapi kalau kita bisa tahu dari awal kebutuhan air untuk kolam ikan gurame ini segini, jadi kita bikin kolamnya sesuai dengan rumusan dan juga pengalaman teman-teman yang mungkin lebih lama dalam hal budidaya ikan gurame. Nah teman-teman, dengan desain kolam yang sesuai dengan kebutuhan untuk budidaya ikan gurame, tentu saja hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ikan gurame itu cepat besar dan juga kita tidak terkendala dalam hal budidaya ikan gurame. Tentu saja kalau misalnya kita membuat kolam tidak sesuai dengan kebutuhan ikan gurame, tentu saja ikannya akan lambat sekali pertumbuhannya, tidak cepat besar ya. Jadi kita akan rugi dalam segi hal budidaya ikan gurame dan juga waktu untuk budidaya ikan gurame sampai dengan panen. Kemudian teman-teman, pemilihan bahan yang kita gunakan untuk membuat kolam beton itu harus yang berkualitas ya. Mulai dari semen, gunakanlah semen yang mereknya bagus dan juga teruji ya ketahanannya, batu bata ataupun batako ya. Kemudian besi itu usahakan beli yang baru ya, jangan besi second, takutnya nanti karatan dan sama saja tidak menggunakan besi. Kemudian kerikil ya, kalau untuk cor di bagian lantai itu wajib menggunakan kerikil supaya lebih kuat ya semennya. Kemudian selanjutnya setelah kolam jadi ya sesuai dengan rumusan ya, tinggi air, lebar kolam, kemudian panjang kolam, itu selanjutnya kolam kita harus dicat menggunakan anti bocor supaya walaupun sudah rasanya sudah kuat ya menggunakan semen, tapi diusahakan cat lagi menggunakan cat anti bocor ya supaya antisipasi kolamnya benar-benar kuat. Oke teman-teman, sekian dulu video saya mengenai desain kolam beton untuk budidaya ikan gurame dan ikan air tawar lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberi masukan dan juga kritik untuk konten dan juga cara saya budidaya ikan gurame, silahkan tulis di kolom komentar. Karena di sini saya sharing atas pengalaman saya budidaya ikan gurame, bukan saya untuk menggurui ya. Kalau misalnya saya ada salah, silakan tulis di kolom komentar supaya menjadi benahan untuk saya ya.